Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa dan sahabat-sahabat semuanya, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam kajian kita dalam materi perkuliahan hukum perkawinan pada sesi ke-11 atau pada pertemuan ke-11. Tema pada kali ini adalah tentang kedudukan anak dalam perkawinan. Oke, ini adalah sekian kalinya tentang dunia hukum keluarga. Setelah kita membahas tentang syarat, rukun, wali, kemudian pada tahap pernikahan, hingga sekarang ini sudah pada masa pasca pernikahan. Jadi ada pembahasan sebelum pernikahan seperti syarat, rukunnya, walinya seperti apa. Kemudian pada saat pernikahan, pencatatan perkawinan itu menggambarkan pada saat pencatatan atau perkawinan itu diawasi oleh pegawai pencatat perkawinan. Lalu kemudian kita masuk pada pasca perkawinan, yaitu di sana ada hak dan kewajiban, di mana hak dan kewajiban itu bisa hak dan kewajiban suami istri, kemudian hak dan kewajiban terkait tentang harta dalam perkawinan, dan ini adalah hak dan kewajiban terhadap anak. Oke, langsung saja. Nah, pembahasan yang akan kita bahas pada sesi kali ini adalah siapa anak, kemudian hak dasar anak dalam Al-Quran, kemudian regulasi hak anak ya di Indonesia, kemudian problem anak dalam perkawinan. Nanti akan mencakup tentang siapa ya anak sah, kapan hak anak asuh itu dipermasalahkan, lalu bagaimana solusi yang diberikan, serta bagaimana hak anak yang lahir di luar kawin atau di luar pernikahan. Oke, kita masuk ke yang pertama langsung saja. Ya, siapakah anak? Anak itu tentunya sesuatu yang unik, karena pada satu sisi ya dia adalah rezeki, bisa menjadi kebaikan terhadap orang tuanya, keluarganya. Tapi pada satu sisi anak bisa menjadikan musibah jika amanah yang berupa anak itu tidak kemudian diarahkan pada jalan-jalan agama, pada jalan yang benar, ketaatan, pada jalan kebenaran yang dimana Tuhan telah memberikan petunjuk bagaimana cara mendidik, mengasuh anak dan lain sebagainya. Oke, di sini saya membagi menjadi 3 hal terkait tentang siapa anak. Jadi identifikasi anak itu bermacam-macam, memang tidak ada batasan ya. Mungkin teman-teman atau rekan-rekan semuanya itu bisa anak itu seperti ini, oh anak itu seperti ini, kemudian dan macam-macam tentunya. Dan pada sesi ini saya setidaknya yang disebut anak itu kita bisa melihat dari 3 hal. Satu, dari usianya ya. Permasalahan kita adalah dalam regulasi di Indonesia atau dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang disebut dengan anak itu tidak semua ya undang-undang itu, atau tidak semua peraturan perundang-undangan itu mengatakan sama.
Kalau kita baca dalam Undang-Undang KUH Perdata pasal 330, maka kita menemukan bahwa anak itu di bawah 21 tahun kalaupun atau sudah menikah. Jadi kalau sudah menikah maka tidak kita sebut sebagai anak lagi. Jadi dalam Undang-Undang KUH Perdata pasal 330 yang disebut anak itu adalah di bawah 21 tahun atau belum menikah. Tuh. Kemudian dalam KHI pasal 98 di ayat 1 ya, nanti bisa dicek ya, anak itu adalah umur sebelum umur 21 tahun. Kemudian yang paling banyak di Indonesia itu adalah mengatakan atau yang termasuk dalam kategori anak itu adalah di bawah 18 tahun. Seperti kalau kita baca dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 47 ayat 1, nanti teman-teman cek lagi ya, Undang-Undang Perlindungan Anak ya nomor 35 tahun 2004 di pasal 1 butir 1. Nah, di Undang-Undang Perlindungan Anak itu adalah orang yang berusianya di bawah 18 tahun. Kemudian di Undang-Undang Pengadilan Anak juga demikian. Jadi anak itu adalah orang atau ya manusia yang dia di bawah 18 tahun ya. Kemudian di Undang-Undang HAM juga begitu, Undang-Undang Pemasyarakatan, Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Kewarganegaraan, dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Perdagangan Manusia. Ya di situ undang-undang tadi yang disebutkan tadi itu adalah menyebutkan bahwa anak itu adalah barang siapa yang atau manusia yang dia itu usianya di bawah 18 tahun. Nah, permasalahannya ketika kita membahas pemilu, ternyata yang berhak mencoblos pemilu itu adalah mereka yang berusia minimal 11 tahun. Ketika kita juga membuat KTP ataupun SIM itu juga minimal usianya 17 tahun. Pertanyaannya, apakah di Undang-Undang Pemilu itu yang di bawah 11 tahun kita sebut sebagai anak? Nah, itu juga pertanyaan kita. Ataukah yang membuat KTP atau SIM itu ketika di bawah 17 tahun juga kita sebut sebagai anak gitu ya. Jadi ada angka yang minimal ada 3 yang bisa saya temukan di angka 17, 18 dan 21. Mungkin di undang-undang yang belum saya sebutkan tadi akan bisa saja muncul yang lain gitu ya. Oke, kalau kita baca di undang-undang perkawinan yang sekarang, orang bisa menikah itu di usia minimal 19 tahun. Kemudian apakah kemudian kita bisa mengatakan bahwa yang di bawah 19 tahun itu masih kita sebut sebagai anak-anak? Sedangkan ketika kita bikin KTP, SIM ataupun kita bisa memilih saat pemilu itu kan minimal 17 tahun. Nah, ini problem kita. Tapi pada prinsipnya tentunya undang-undang itu berbeda bidang masing-masing gitu ya. Jadi mungkin memang tidak bisa dipaksakan, memang misalkan sebutan anak itu harus sekian tahun. Mungkin begitu pikiran positif saya. Tapi pada sisi lain memang ada ketidakseragaman. Anak itu usia berapa gitu. Jadi ini juga problem sebenarnya. Kalau kita orang hukum, kalau tidak sama seperti ini dalam satu negara tidak sama menyebut anak itu usia berapa, saya kira ini juga menjadi problem tersendiri ya. Walaupun seperti saya katakan tadi, kalaupun kita berpikir positif ya mungkin saja pas gitu ya, ketika itu bidang tertentu usianya sekian, bidang tertentu usia sekian yang kita sebut sebagai anak. Tetapi pada satu sisi lain memang di sini ada kelemahan seperti seakan-akan tidak kompak gitu ya, anak itu berapa sih usianya gitu. Oke, itu adalah tentang usia. Yang kedua, kategori anak itu bisa kita lihat adalah tidak cacat mental. Itu disebutkan dalam pasal 98 Kompilasi Hukum Islam. Jadi di dalam Kompilasi Hukum Islam itu, sepemahaman saya dan sependek pemahaman saya adalah ketika anak itu walaupun usianya sudah 21 tahun misalkan, tetapi kan dia cacat mental, maka
maka dihukumi dia masih seperti anak gitu. Jadi kalau anak itu tidak sempurna akalnya, cacat mentalnya, maka walaupun usia sudah mencapai dewasa, maka dia tetap dihukumi sebagai anak gitu ya. Kalau kita baca, anak adalah jika masih dalam usia anak-anak dan belum dapat berdiri sendiri gitu ya, jika tidak sempurna akalnya walaupun usia sudah mencapai dewasa, atau secara fisik, baik fisik maupun mental, atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Ini ada di pasal 98 Kompilasi Hukum Islam. Ini agak lengkap gitu, jadi tidak cacat fisik, tidak cacat mental gitu ya, sudah bisa berdiri sendiri, maka itu kita sebut sebagai anak gitu ya. Oke, intinya kalau kita lihat dari sisi mental dan fisiknya itu tidak ada kecacatan di situ, dan belum bisa berdiri atau belum melakukan perkawinan, maka dia tetap disebut sebagai anak gitu ya. Oke, ini batasan atau indikator anak dengan batasan mental. Nah, yang berikutnya adalah tentang mohon maaf, ini biologis ya, biologis. Oke, ini ada yang salah gitu ya, saya dulu. Oke, jadi batasan secara biologis itu adalah adanya mimpi basah bagi laki-laki dan adanya keluar darah haid bagi perempuan. Kita juga bisa melihat di dalam konteks agama Islam. Laki-laki yang dewasa itu dia sudah mimpi basah, dan laki-laki perempuan sudah mengalami haid. Kalau kita baca lagi di di sebuah hadis itu, usia tadi kembali ke usia dan mental itu, jadi usia itu minimal 15 tahun dan mentalnya itu sudah siap berperang, maka kemudian itu baru disebut sebagai dewasa gitu ya. Tapi ini sekali lagi hanya tambahan informasi gitu. Oke, lanjut next. Kalau kita bicara anak dalam Al-Quran, tentunya banyak sekali ayat-ayat yang bicarakan tentang hak anak. Kenapa? Karena kalau kita baca secara historis, Nabi Muhammad itu diturunkan dalam kondisi Arab jahiliyah itu dalam kondisi yang kurang perhatian terhadap anak, terutama anak perempuan, dimana ketika itu anak perempuan itu dikubur hidup-hidup karena dianggap tidak bisa berkontribusi gitu ya, tidak bisa berperang, bikin malu gitu ya, menjadi aib gitu ya. Bahkan perempuan itu hanya menjadi warisan karena tidak bisa menghasilkan, tidak berkontribusi secara ekonomi dan lain sebagainya gitu, sehingga anak perempuan itu menjadi aib dan dikubur hidup-hidup gitu. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang Al-Quran, hak-hak dasar anak sangat diperhatikan. Bahkan kalau kita baca ayat ini, setidaknya ada beberapa hal ya. Ada 3 yang mungkin saya dapatkan. Satu, hak hidup ya. Nah, ini hak hidup itu hak yang sangat urgen. Semua hak manusia itu yang pertama tentunya hak asasi yang paling pertama adalah hak hidup. Nah, di sini jelas sekali bahwa ketika anak lahir maka dia mendapatkan hak disusui oleh ibunya, ataupun ketika tidak disusui oleh ibunya, disusui oleh orang lain. Nah, orang lain itu berhak mendapatkan imbalan. Nah, ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai atau menjunjung hak hidup ya. Kemudian hak perlindungan atau proteksi diri dari anak itu berhak mendapatkan perlindungan diri. Jadi
dia mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, dari ayahnya atau dari ibunya, dari segala kesengsaraan, dari segala penderitaan ataupun dari segala ya intinya dia mendapatkan perlindungan gitu ya. Kemudian juga mendapatkan hak yang ketiga adalah hak mendapatkan pemeliharaan ya. Di sini di ayat ini aja sudah bisa kita temukan, misalkan ayah memberi makan dan pakaian ya kepada para ibu dengan ma'ruf. Ini kan artinya pemeliharaan, artinya anak itu mendapatkan pemeliharaan. Dan yang terakhir adalah untuk bisa mendapatkan hak pendidikan, walaupun mungkin di ayat ini tidak begitu secara jelas dan terang di mana hak pendidikannya gitu ya. Jadi ada hak tadi ada hak hidup, hak pemeliharaan, hak proteksi, kemudian hak pendidikan. Itu yang mungkin dari ayat ini bisa kita dapatkan ya, dan sangat jelas sekali keempat hal tadi itu menjadi sesuatu yang sangat penting ya. Bahkan ketika anak itu mendapatkan air susu dari ibu, itu dibatasi sampai diatur juga berapa lamanya gitu ya, kan minimal 2 tahun atau ya setidaknya 2 tahun lah gitu ya, supaya sempurna penyusuannya itu. Kemudian bagaimana mendapatkan dia berhak melakukan makanan, pakaian gitu ya, pendidikan, tidak boleh sengsara gitu ya. Kemudian kalau disusukan kepada orang lain atau dititipkan atau dipelihara oleh orang lain atau disusukan oleh orang lain, maka orang lain itu berhak mendapatkan upah gitu ya, dan pembayaran itu harus secara patut. Dan inilah ya wujud dari bagaimana Islam itu memperhatikan hak anak, dan tentunya masih banyak ayat ataupun hadis yang berkaitan tentang hak anak ya. Saya kira begitu ya. Kita lanjut saja ke slide berikutnya. Regulasi hak anak itu bisa kita temukan nanti teman-teman mahasiswa dan rekan-rekan semuanya bisa mengecek kembali. Jika ada kesalahan nanti bisa berkomentar gitu ya di forum diskusi ya. Jadi dicek saja di Undang-Undang Perkawinan ya, tentunya di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 gitu ya, di pasal 45, pasal 47, pasal 48 dan 98 dalam Undang-Undang Perkawinan ya. Yang 98 mungkin perlu dicek lagi apakah itu di Undang-Undang Perkawinan atau di Kompilasi Hukum Islam. Kemudian ini saya hilangkan saja ini. Nah, oke, kita kembali ke sini. Jadi ada pasal 45, 47, 48 di Undang-Undang Perkawinan. Yang pasal 98 nanti dicek kembali, mungkin ada kesalahan dari saya. Kemudian di Kompilasi Hukum Islam itu 104 dan 105. Kemudian di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan yang terakhir itu di putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 PUU 2010. Oke, ini tentang hak anak di luar kawin. Nah, akan kita bahas di sini beberapa pasal yang terkait tentang undang-undang tentang hak anak ya. Ini saya kira di KHI Indonesia. Nanti saya edit apa ya. 8 itu di sini saya taruh di sini aja. Oke. Kita
anak yang sah itu apa? Anak yang sah itu kalau kita baca dalam pasal 42 Undang-Undang Perkawinan disebutkan anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Nah, kemudian yang berikutnya di pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, anak yang sah itu adalah anak hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim atau dan dilahirkan oleh istri tersebut. Nah, maksud di luar rahim ini mungkin bisa kita analogikan pada teknologi sekarang ya, mungkin seperti bayi tabung atau yang semisal dengan itu. Nah, ini kan sperma dari suami dan sel telur dari perempuan, nah, kemudian digabungkan, cuma bukan di rahim istri yang bersangkutan, tapi pada alat atau rahim yang lain, itu masih disebut sebagai anak yang sah ya. Jadi sekali lagi, anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Nah, ini efeknya sangat banyak ya dalam perkembangan selanjutnya ketika anak itu tumbuh menjadi dewasa, terutama tentang kewalian. Jadi kalau ini anak sah atau tidak sah kan, kalau itu anak yang sah kan jelas nanti akan ketika dia menikah, anak itu akan ada wali nasab gitu ya. Tapi ketika itu anak yang tidak sah, anak yang dalam tanda kutip anak yang dia dilahirkan di luar kawinan atau dia dilahirkan tidak dicatatkan, ini kan juga akan menjadi problem tersendiri ke depan. Maka di yang bawah itu saya sudah sebutkan perkawinan yang sah itu yang bagaimana. Perkawinan yang sah itu adalah perkawinan yang sah secara hukum dan hukum agama dan hukum negara. Artinya dicatatkan, bukan kalau dia menikah itu secara agama dan memang betul ya, rukunnya betul, syaratnya betul, dipenuhi secara agama, tapi tidak dicatatkan ya. Nanti kan anak itu dalam perspektif hukum negara tidak disebut sebagai anak yang sah, karena dia tidak memiliki buku nikah atau akte kawin atau akte tidak disadari oleh adanya buku nikah atau akte kawin. Maka dalam administrasi kependudukan, ketika anak yang dilahirkan tanpa dicatatkan perkawinan orang tuanya, maka akan muncul dalam akte anak adalah nama ibunya saja. Kenapa? Karena tidak ada bukti atau tidak ditemukan bukti bahwa anak tersebut dilahirkan dari perkawinan yang sah atau perkawinan yang dicatatkan. Walaupun mungkin saja pernikahannya itu adalah biasa secara hukum agama gitu. Nah, inilah problem, jadi akan menjadi problem yang penting. Belum lagi nanti kita kaitkan dengan hak waris. Kalau kemudian hak waris itu digugat di pengadilan, maka anak yang tidak dicatatkan tadi tidak akan hampir atau bahkan tidak akan memiliki hak waris, karena secara benar tidak memiliki bukti bahwa dia hasil perkawinan yang sah secara negara. Artinya secara bukti akan kalah gitu, atau bahkan secara negara tidak diakui anak tersebut sebagai anak yang sah, karena tidak dicatatkan atau karena tidak ada bukti nikahnya dari orang tua tadi gitu. Jadi permasalahannya sampai seperti itu. Jadi penting sekali untuk menentukan anak yang
kaitannya juga tentang wali. Jadi kalau anak tentang wali jadi sudah ada juga ada apa ya, ada tentang kependudukannya akan bermasalah karena di akte anak nanti tidak muncul nama ayah, kemudian akan muncul tentang apa tadi, ya pokoknya hak waris juga akan menjadi permasalahan ke depan karena tidak ada buktinya. Kemudian juga hak tentang ya banyak hal ya, tentang haknya data anak akan menjadi problem ke depannya kalau tidak dilakukan secara bersama dan tidak dibicarakan oleh KUA atau di kantor catatan sipil. Oke, kita langsung saja next. Ini pasalnya sudah saya sebutkan di sini, silakan nanti dibaca lagi. Nah, ini adalah gambaran tentang hak anak. Jadi ada hak dasar, ada beberapa ya, larangan yang tidak diperbolehkan dilakukan kepada anak khususnya. Ini kita bisa dapatkan ya di Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi teman-teman atau rekan-rekan masih semuanya bisa melihat apa yang saya tampilkan ini di Undang-Undang Perlindungan Anak. Dan ada hak dasar, misalkan hak untuk mendapatkan identitas yang jelas. Jadi dia harus jelas dia namanya siapa, dia lahir di mana, kapan, apa, juga ibunya siapa, ayahnya siapa, itu dia harus mendapatkan identitas yang jelas termasuk nama, baik. Ini adalah termasuk bagian dari keadaan perlindungan ya, proteksi, kemudian pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, hiburan, rekreasi, senang-senang dan lain sebagainya ya. Kemudian juga ada hak dasar yang seperti disebutkan tadi, yang tidak boleh ada diskriminasi, hak untuk hidup ya, hak untuk dihargai, hak perlindungan dari kekerasan dan lain sebagainya. Nah, maka kemudian ada beberapa larangan yang tidak diperbolehkan kepada anak gitu. Misalkan larangan terhadap anak itu sikap diskriminasi, eksploitasi ekonomi ataupun seksual, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan perlakuan, salah satu lainnya, dan hak sadar perlindungan anak. Oke. Dan ya banyak hal ya larangan terhadap anak yang tidak boleh dilakukan ya. Oke, kemudian kita lanjut saja tentang hak anak secara rinci ya. Tadi di pasal-pasalnya sudah berapa ya saya sudah saya sampaikan ya. Sekali lagi nanti teman-teman bisa cek lagi kalau ada pasal yang mungkin kurang pas gitu ya. Pertama tentang pemeliharaan dan pendidikan itu di pasal 45 Undang-Undang Perkawinan dan pasal 98 sampai 106. Kemudian ada tentang hak berhak mendapatkan wali dalam urusan hukum ya, pasal 47 Undang-Undang Perkawinan ayat 2, pasal 98 ayat 2 di Kompilasi Hukum Islam. Kemudian tidak digadaikan, dipindahkan alihkan. Ini kalau anak tadi punya warisan kan, anak itu juga punya harta gitu yang bisa dapat warisan atau yang lain, dan itu tidak boleh digadaikan atau tidak boleh dipindahkan jika itu adalah punyanya si anak tersebut. Nah, kemudian khusus terkait harta, kemudian mendapatkan persetujuan saling lama 2 tahun. Ini juga ada di Kompilasi Hukum Islam di pasal 104. Yang berikutnya kita rinci khususnya terkait harta benda anak. Nah, kita bisa menemukan di pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, yaitu tentang bahwa orang tua itu atau wali itu berkewajiban merawat mengembangkan harta anak yang belum dewasa di bawah pengampuannya.
Kemudian tidak boleh memindahkan atau mengalihkan harta. Tadi sudah ada saya yang di atas. Kemudian yang terakhir adalah hak mendapat ganti rugi terhadap kesalahan orang tua atas pemeliharaan harta yang ia dapatkan. Dia termasuk mungkin dalam hal ini orang tua itu bisa disebut sebagai wali kalau dia memang sudah tidak memiliki orang tua. Oke, itu agak lebih rinci saja dari rincian saja dari regulasi undang-undang perkawinan ya. Oke, next. Nah, mungkin akan ada pertanyaan, kapan hak asuh anak itu dipermasalahkan atau diperebutkan. Gini, jadi tidak mungkin ada perebutan hak asuh anak itu kecuali kalau terjadi perceraian atau akan terjadi perceraian. Maka kemudian orang bercerai itu akan menimbulkan beberapa hal. Satu, perceraian jelas, perkawinan yang terputus. Kemudian ada dua hal lagi yang belum terjawab. Satu, bagaimana hartanya, dan yang kedua adalah anaknya atau anak dan hartanya. Itu akan menjadi perebutan ketika perceraian itu terjadi. Bisa harta dan anak itu tidak dipermasalahkan karena memang mungkin tidak tahu dan lain sebagainya, dan anak juga tidak dipermasalahkan karena memang mungkin sudah ikut ayahnya atau sudah ikut ibunya, jadi ada tidak dipermasalahkan. Tapi pada prinsipnya ketika terjadi perceraian, jadi masalahnya itu akan tiga. Satu, perkawinan itu menjadi putus, kemudian terkait harta ya bersama suami istri tadi, masuk utang piutang dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga terkait tentang hak asuh anak. Siapa yang akan mengasuh anak itu, apakah ibunya atau ayahnya. Nah, kapan itu terjadi perebutan adalah ketika terjadi perceraian suami dan istri, ketika kondisi anak masih sangat membutuhkan pengasuhan ya, pelindungan, pendidikan dan hal lain yang sangat dibutuhkan oleh anak tersebut supaya terjadi kemaslahatan di antara kepada anak tersebut. Jadi yang jadi titik poin adalah kemaslahatan anak itu. Nah, kita lanjutkan aja. Nah, ini teman-teman bisa membuka nanti di pasal 41 poin A di undang-undang perkawinan. Nanti rekan-rekan mahasiswa, para pemirsa semuanya bisa melihat ya, sahabat-sahabat semuanya bisa mengecek di pasal 41 poin A di undang-undang perkawinan. Kita lanjutkan next. Nah, mungkin akan banyak pertanyaan juga, siapakah yang sudah mendapatkan hak asuh anak ya. Sebenarnya di pasal, kalau kita baca di pasal 41 di huruf A di undang-undang perkawinan itu tidak disebutkan siapa yang harus atau siapa yang lebih berhak dengan tegas dan jelas tidak kita temukan ya. Kalau tetapi kalau kita baca di pasal 105 itu kita bisa menemukan ya, di pasal 156 itu 105 dan 156 itu bisa kita temukan. Nah, kalau kita baca di pasal 105, jika belum memayis, kalau kita baca memayis itu berapa sih? Memayis itu 11 tahun. Teman-teman bisa cek di kompilasi hukum sekarang lagi. Jadi belum memayis itu kira-kira 11 tahun. Jadi kalau masih belum 11 tahun, maka itu hak asuh anak itu kembali ke ibu, ya. Pertanyaannya adalah kenapa kembali ke ibunya ketika usianya masih di bawah 11 tahun ya, karena ibu ini bisa dianggap lebih bisa mendidik anak, dia bisa memberikan kemaslahatan, bisa memberikan rasa kasih sayang kepada anak ya. Tetapi apakah hak asuh anak yang umurnya di bawah 11 tahun itu harus kepada ibunya? Ya tidak juga gitu ya dalam prakteknya, atau
dalam pertimbangannya, maka harus juga dipertimbangkan bagaimana anak ini ke depan ketika masih dalam usia kecil. Siapakah yang lebih mempedulikan terhadap anak, itu juga lebih penting. Siapakah yang lebih bisa memberikan kemaslahatan terhadap anak, itu yang menjadi lebih penting. Ketika masih kecil, ya betul ya, masih sangat membutuhkan ibu untuk memberikan kasih sayang dan lain sebagainya. Tapi apakah semua ibu bisa memberikan kasih sayang kepada anaknya dalam tanda petik gitu ya? Ya, bukan berarti kemudian berpikir negatif, tidak, tetapi dalam prakteknya ketika terjadi perceraian ya bisa saja yang anak itu bisa dipertimbangkan itu kadang lebih bermasalah, lebih aman atau lebih akan menimbulkan kemaslahatan itu juga bersama ayahnya. Jadi sekali lagi tergantung siapa yang bisa lebih bermanfaat kepada pada ibunya, kepada anaknya, ayah atau ibunya. Kalau memang ibunya itu bisa memberikan kemaslahatan kepada anak yang ditinggalkan cerai tadi, maka kembali ke ibunya. Tetapi ketika ayah atau bapaknya dari anak yang ditinggal cerai tadi, maka ya kembali lebih baik kepada ayah yang saja. Sekali lagi pertimbangannya adalah kemaslahatan terhadap anak tersebut, dan perebutan hak asuh anak itu kan kalau tidak bisa diselesaikan dengan jalur baik-baik, musyawarah atau di luar pengadilan, kan nanti akhirnya harus melalui putusan pengadilan gitu ya, diselesaikan lewat putusan pengadilan. Nah, tapi hemat saya lebih baik tidak ke pengadilan, lebih baik bisa dimusyawarahkan, dan saya kira itu lebih fleksibel gitu ya, lebih baik, dan kemana anak itu harus ikut lebih baik dimusyawarahkan sehingga anak itu ke depan tidak mengalami kerugian dan lebih muncul kemaslahatan ya terhadap anak tadi. Oke, jika kemudian ibunya meninggal dunia, siapakah yang boleh menggantikan? Ada banyak, ada 5. 1, wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, bisa nenek, bisa ibunya nenek, buyut gitu ya. Kemudian ayah, jadi setelah ibunya itu jadi pertama kali itu kepada ibu, kalau ibunya nggak ada itu mau kembali ke keluarga, ke wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, lalu kembali ke ayah, kemudian baru kembali ke wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, kemudian saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, dan yang terakhir adalah wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah. Kemudian misalkan ketika soal itu kemudian harus ke pengadilan dan dimenangkan oleh ibu, itu berarti ayah lepas tangan atau tidak tanggung jawab, juga tidak benar gitu ya. Yang dibenarkan adalah misalkan ketika dia itu ikut ibunya atau dia ikut dari keluarga ibunya gitu ya, maka kemudian yang membiayai biaya pemeliharaan anak tadi itu adalah si ayah gitu. Itu secara hukum normal ya. Tetapi sekali lagi dalam praktiknya itu banyak ya, mereka suami yang sudah menceraikan istrinya itu kemudian tidak memberikan biaya pemeliharaan terhadap anak gitu ya. Ya mungkin ya hanya 1 atau 2 kali setelah itu tidak. Jadi sekali lagi inilah problem dari dunia hukum perkawinan, di mana kadang kita mengatakan prinsipnya adalah laki-laki memberikan pemeliharaan terhadap anak walaupun itu tidak diasuh olehnya. Nah, jadi itu. Tapi pada sisi lain hak seperti ini kadang tidak muncul di pengadilan, itu dengan berbagai
kemungkinan pertama karena memang sudah diselesaikan secara musyawarah, atau memang karena tidak peduli lagi, atau memang biasanya sudah dibawa oleh si A atau si suami atau si istri dalam tertentu. Ini adalah sekali lagi adalah siapa yang berhak mendapatkan hak asuh. Kemudian yang terakhir sudah ya, tentang biaya pembayaran, jadi ditanggung oleh ayah dari anak tersebut, walaupun mungkin ayah itu tidak walaupun itu tidak menangani anak tersebut secara langsung. Oke, yang berikutnya adalah hak anak di luar perkawinan. Sebelum itu mungkin saya menyampaikan dulu yang berhak mengasuh anak itu siapa sih? Syaratnya apa? Nah, syarat-syaratnya itu adalah muslim. Kalau kita dalam konteks agama itu berarti dianjurkan kalau dia muslim maka yang mengasuh itu juga muslim. Kemudian yang kedua berakal balik, ya, berakal dan balik. Artinya dan adil ya, berakal balik dan adilnya bisa mendidik dalam arti dia mengetahui agama secara baik. Kemudian kesamaan agama yang diasuh dan anak yang diasuh ini juga penting ya, mungkin dianggap penting supaya landasan atau norma dalam pemeliharaan itu jelas ya, agama mana yang dipakai ya, di dalam pengasuhan anak, sehingga sinkron ya antara agama si anak itu dengan agama yang mengasuhnya. Kemudian mampu merawat, jadi harus memiliki kemampuan skill ya, untuk tidak tidak buta gitu ya, jadi harus bisa benar fisiknya itu bagus gitu ya, fisiknya itu sehat gitu ya, mampu merawat anak tadi gitu ya, tidak buta, tidak sakit ya, tidak lumpuh ya, atau semisalnya yang itu bisa membahayakan terhadap anak tadi. Jadi tidak anak yang tidak boleh ya, orang-orang yang dalam terkutip kekurangan secara fisik dan mental itu kemudian memelihara si anak supaya anak itu bisa tumbuh dan berkembang ya, dan yang mengasuh itu juga kondisinya harus sehat ya, dan anak juga kemudian tumbuhnya juga sehat dan berkembang pula gitu. Kemudian ibu belum menikah lagi, ini juga persyaratan yang mungkin sangat subjektif ya. Nah, jadi kalau diasuh ibu itu ya anak tersebut itu harus ya, ibu belum menikah lagi, karena akan ditaklukkan akan menjadi problem tersendiri. Kemudian adil ya, bersikap baik, tidak fasik ya. Kemudian yang mengasuh itu adalah orang yang merdeka, ini tentunya sudah tidak ada lagi budak ya, jadi tidak diperbolehkan seorang budak itu mengasuh anak, karena budak itu tidak mempunyai perwalian terhadap dirinya sendiri. Kita yang terakhir adalah tentang anak di luar kawin. Nah, di pasal ini yang direvisi adalah pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya dan ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum umumnya ketentuan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Nah, ini pasal 66 ini adalah putusan yang sangat kontroversi. Di awal-awal putusan ini disampaikan, kenapa? Karena dianggap melegalkan perzinaan begitu ya,
atau dianggap melegalkan anak hasil zina. Nah, ya memang secara fikih kalau kita baca, memang anak yang lahir di luar perkawinan maka itu dia tidak mendapatkan perdataan, dia tidak mendapatkan hak waris, dia tidak mendapatkan hak nasab, tidak mendapatkan hak nafkah dari ayahnya. Maka kemudian dengan adanya revisi ini menunjukkan bahwa diharapkan oleh MK itu dia tidak lepas tanggung jawab dari anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan yang seperti ini tadi, gitu ya. Oke, itu gambarannya begitu. Nah, dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi ini tentang anak di luar nikah adalah pertama, anak mendapatkan perlindungan secara hukum dari ayahnya meskipun perkawinan ayah dengan ibunya dipersoalkan tidak jelasnya. Dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini tadi itu menguatkan bahwa ayah atau ibu terutama ayah itu tetap bertanggung jawab terhadap hak anak, jadi tidak kemudian lepas tangan begitu saja, tidak. Kemudian yang kedua, setiap ayah yang dituntut tanggung jawab oleh atas anaknya meskipun anaknya lahir di luar perkawinan. Kemudian yang ketiga, dampak yang ketiga dari putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah sekiranya kelahiran anak yang merupakan akibat persoalan dosa orang tuanya gitu ya, karena di luar perkawinan, ya maka yang berdosa atau yang bersalah gitu ya, adalah orang tuanya, dan saksi hukuman hanya dapat diberikan kepada orang tua yang bersalah gitu. Jadi sekiranya kelahiran anak merupakan akibat perbuatan dosa yang dosa orang tuanya, maka yang berdosa bersalah adalah orang tuanya. Hukuman hanya dapat diperoleh ketika orang lain itu melakukan kesalahan. Oke, itu tadi terkait tentang hak kedudukan anak dalam perkawinan. Saya kira demikian yang saya sampaikan. Tentu banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Kalau ada kebenaran itu hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekian dari saya, semoga bermanfaat. Masih banyak ya, sekali lagi yang perlu saya sampaikan sebenarnya, tetapi waktu membatasi kita semua. Kalau masih kurang jelas bisa disambut ditanyakan di kolom komentar atau di forum diskusi kita. Begitu, terima kasih. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa pada sesi berikutnya.